ora pati cetha mesemo, yen ora bisa kandha mesemo, yen atimu rada gelo mesemo, kena kanggo tombo mesemo. Jika tidak begitu terang, tersenyumlah. Jika tidak bisa bercerita, tersenyumlah. Jika hatimu sedikit kecewa, tersenyumlah. Itu akan menenangkanmu. Tersenyumlah. Karena tak ada lagi yang bisa kau lakukan. Lang, apa kabarmu? Maaf, aku tidak datang ke pesta pernikahanmu. Bukan apa-apa, aku hanya takut mengganggumu. Bagaimanapun, aku masih mencintaimu. Dan kau pernah mencintaiku. Aku bisa saja membunuh diriku, lalu datang ke pestamu. Tapi aku sama sekali tidak bisa menjamin bahwa aku tidak akan bangun lagi ketika tangan kita bersentuhan. Aku sama sekali tidak yakin bahwa air mataku telah benar-benar kering. Lebih baik aku tidak datang, Lang. Kau tidak akan kehilangan apapun. Aku bukan apa-apa lagi bagimu. Itu kan yang kau bilang, bahwa kau telah menemukan seorang perempuan di mana kau akan menghabiskan seluruh sisa hidupmu. Dan perempuan itu bukan aku. Sebenarnya, aku ingin menceritakan sesuatu kepadamu saat kau datang mengantar surat undangan itu. Tapi, ketika aku melihatmu, melihat kebahagiaan yang coba kau sembunyikan jauh-jauh di dalam matamu, aku membatalkan niatanku. Aku melepas kesempatan terakhir yang bisa membuatmu tetap berada bersamaku. Terkutuklah diriku yang terlalu mencintaimu. Terkutuklah diriku yang tak mencintai dirinya sendiri. Padahal aku tinggal bilang, Lang, aku hamil. Aku mengandung anakmu. Apa yang harus aku lakukan? Jika tidak bersamamu, aku tak akan sanggup menanggungnya. Tapi yang kulakukan waktu itu adalah hanya memelukmu dan melepasmu pergi. Aku bahkan tak mengucap satu kalimat pun. Lalu pelan dan tak terelakkan, tubuhku berubah menjadi sungai. Aku mencair. Mula-mula kedua mataku, dua belah pipiku, lalu wajahku. Kemudian rambutku, punggungku, kedua payudaraku, kedua tanganku, perutku dan kelaminku. Terakhir kedua kakiku. Dan aku pun mengalir melewati pintu rumahku, melintasi halaman depan dan deras menyusur jalanan, mencari dataran rendah, menghindari batu-batu, meretas jalan ke samudra luas. Aku mengalir, melulu mengalir, menghanyutkan diriku sejauh-jauhnya, menghanyutkan bayiku sejauh-jauhnya.
Aku bukan Gangga. Meski kami sama-sama terlahir sebagai perempuan, sama-sama berair sebagai sungai, sama-sama membunuh bayi kami. Gangga setidaknya masih menyisakan Bisma. Sedang aku tak menyisakan apa-apa. Gangga membunuh 8 bayi, tapi menyelamatkan bayi ke-9. Aku membunuh 1 bayi, satu-satunya bayi, hanya untuk menyelamatkan diriku sendiri. Jauh sekali bedanya. Maka jangan panggil aku Gangga. Nama itu terlalu suci buatku. Aku bahkan tak tahu apa yang dipikirkan ayah ibuku ketika memberi nama itu. Oh iya, anakmu sudah bisa apa, Lang? Merangkak. Seandainya anak kita masih hidup sekarang, sudah saatnya ia belajar berjalan. Ia akan merambat pada meja, atau kursi, atau badan kita. Berdiri dengan rapuh, lucu, dan siap jatuh kapan saja. Sepanjang hari, kita bisa menikmati tawa dan tangisnya yang tak habis-habis. Kau bisa memberikannya sejumlah mainan atau mengajarinya sebuah lagu. Aku bisa membelikannya setelan-setelan baju yang lucu. Seandainya sepasang tangan kekar itu tidak menariknya dengan paksa. Seandainya aku tidak masuk ke dalam kamar serba putih itu. Seandainya aku bilang padamu waktu itu. Aku benar-benar tak tahu apa yang harus aku lakukan. Kupikir cuma infeksi saluran kencing seperti biasanya. Maka ketika dokter menyatakan bahwa aku positif hamil, aku langsung menyangkalnya. Jangan-jangan ada yang keliru dengan tes urinku. Aku meminta tes ulang. Ia menggeleng. Hasilnya akan sama saja, Bu. Dan Ibu akan terus-menerus menyangkalnya. Lalu ia mengoleskan gel di perutku. Menempel dan menggeser-geser sebuah alat kecil di permukaan perutku. Itu kepala anak Ibu. Katanya sambil menunjuk gambar di layar kecil di samping tempat tidur. Aku tak tahu harus bilang apa. Makhluk kecil itu meringkuk dengan tenang. Usianya 12 minggu, Bu. Saya belum siap, Dok. Apakah dokter bisa? Dokter itu menggeleng sebelum selesaikan kalimatku. Itu menyalahi hukum agama dan hukum negara. Aku tak tahu harus mengabarkan hal ini kepada siapa lagi. Bantal tidurku basah setiap malam. Jika mati termasuk salah satu pilihan, aku akan memilihnya dengan pasti. Tapi tak ada pilihan lain yang tersedia selain menjalani sengsara di dunia. Suatu malam,
Karena putus asa, aku angkat gagang teleponku. Mencet sebuah nomor. Dito namanya. Ku bilang padanya bahwa aku akan datang ke kotanya. Dan selebihnya, aku hanya menangis. Sementara di seberang sana, ia sibuk meredakan tangisku. Dan tak berhasil. Paginya, dengan penerbangan pertama, aku berangkat. Dit, temani aku, Dit. Aku harus membunuh bayiku. Aku tak akan sanggup membahagiakannya. Karena pada dasarnya aku tak bahagia. Maka lebih baik ia tak mengada di dunia, Dit. Ia diam. Dit, kenapa? Kau tak setuju? Kau pikir aku memutuskan hal ini dengan mudah? Aku tahu konsekuensi dari pilihanku ini. Larangan aborsi telah memperbanyak terjadinya aborsi tidak aman, yang membawa para perempuan itu pada kematian. Di sini, Dit, belum ada batasan yang resmi mengenai apa yang disebut dengan aborsi. Undang-undang Kesehatan menyebutkan bahwa dalam keadaan darurat, sebagai upaya untuk menyelamatkan jiwa ibu dan atau janinnya, dapat dilakukan tindakan medis tertentu. KUHP melarang keras dilakukannya aborsi dengan alasan apapun. Dilarang karena bertentangan dengan norma hukum, norma agama, norma kesusilaan, dan norma kesopanan. Lalu, apakah tindakan medis tertentu tadi dapat selalu dikatakan sebagai aborsi? Sebagai upaya untuk menyelamatkan jiwa ibu dan atau janinnya? Pengertian yang membingungkan dan tidak akomodatif terhadap berbagai alasan perempuan untuk menggagalkan janinnya. Bagaimana bagi mereka yang hamil di luar nikah, Dit? Korban perkosaan atau kegagalan KB? Bagaimana? Dia masih diam. Hamil di luar nikah di sini adalah sebuah aib, sebuah kutuk. Kami menjadi selilit yang harus disingkirkan. Dan kupikir semua orang memiliki hak untuk membuat keputusan mengenai reproduksi yang bebas dari diskriminasi, paksaan, dan kekerasan. Seperti yang dinyatakan dalam dokumen-dokumen hak-hak asasi manusia itu. Lalu kami menemui beberapa dokter kandungan di sana. Bagaimanapun, aku harus membunuh bayiku dengan cara yang aman dan tidak menyakitkan. Baik bagi aku dan anakku. Dan tidak mudah untuk menemukan setan yang berbaju dokter itu. Kalaupun ada, katanya harganya tinggi sekali. Selain karena alasan medis, kami tidak dibenarkan untuk melakukannya. Dit, temani aku, Dit. Temani aku. Temani aku. Sampai kutemukan persembunyian setan itu, Dit. Temani aku, Dit. Temani aku. Akhirnya, di sudut kota kami menemukan persembunyian setan itu. Dan benar, harga yang ditawarkannya sama sekali tak terbayang olehku. Ini menyalahi aturan, Nyonya. Ini adalah abortus provocatus criminalis. Saya harus memberi upeti yang tinggi untuk keselamatan saya sendiri.
Aku tak tahu harus senang atau sedih. Aku juga tak tahu apa yang dirasakan Gangga atau Kunti ketika berjalan menuju sungai sambil menggendong bayinya. Tapi mungkin kami memiliki perasaan yang sama. Lalu kosong, perutku kosong, seluruh hidupku kosong. Dan aku bersikeras melanjutkannya meski kosong. Aku akan terus mengalir. Maaf, aku adalah sungai yang tak bisa kau seberangi lagi. Aku adalah sungai yang mengalir dalam tubuhmu yang tak bisa kau hentikan. Aku akan meluap dan menenggelamkanmu. Aku terlanjur jadi sungai, dan bagi sungai tak ada kata kembali. Karena aku tak bisa kembali, maka aku akan tetap jadi sungai sampai kering dan mati. Kelak akan menjadi pasir dan batu-batu dalam tubuhmu. Yen ora pati cetha nyesemo, yen ora bisa kondo nyesemo, yen atimu